Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kekuatan untuk hadir di sini. Berapa banyak orang yang sakit atau tidak bisa berjalan lagi, atau mungkin lumpuh, atau mungkin sakit yang luar biasa, sehingga ingin sekali hadir di tempat mulia ini tidak bisa hadir. Kita doakan mereka bisa sehat, bisa sembuh, dan bisa senang dengan kegiatan ini walaupun tidak hadir. Yang sakit mudah-mudahan sudah sembuh, yang sedih mudah-mudahan senang, yang ya utangnya mudah-mudahan lunas gitu. Amin kan ya? Karena sekarang semuanya utang kan. Jadi harus sering disampaikan supaya kita semua lunas utang. Dan seluruh hadirin semuanya ya, pokoknya mudah-mudahan kita semua diberi anugerah ya Allah SWT. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda suci panutan kita Rasulullah SAW yang malam hari ini kelahiran beliau kita peringati sebagai peringatan besar Maulid Rasulullah SAW yang diperingati seluruh dunia kecuali negara-negara yang tidak memperingati. Dan Indonesia adalah negara yang menganjurkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, negara-negara yang memperingati Maulid Nabi setiap tahun seperti di Indonesia, Malaysia, di Yaman, di Maroko, di Uni Emirat Arab, di negara-negara yang masih setiap tahun mengadakan peringatan ini, negaranya aman, rezekinya melimpah, rakyat dengan pemimpinnya damai. Tapi negara-negara yang melarang Maulid, negaranya kacau. Saya tidak sebutkan negara-negara mana. Yang jelas negaranya banyak perang, banyak pembunuhan, banyak kejahatan. Karena keteladanan Rasul tidak disampaikan. Saya yakin yang hadir di sini, kita tidak akan pernah tahu bagaimana akhlak Rasul kalau tidak setahun kita gembar-gemborkan ini. Mau baca kitab Hayat Muhammad, tak ada waktu. Pagi sudah noreh, yang ada norehannya. Ustadz Saidan udah bicara, beliau ngaji. Ayo, yang ke sawah, gak ada sampah bagi negara Nabi. Kalau mau dilarang, gak kenal sama nabinya. Garang, orangnya kasar, karena gak pernah dengar cerita Nabi. Tapi Indonesia tetap damai, Indonesia tetap indah, Indonesia tetap makmur karena keberkahan daripada peringatan Maulid Nabi SAW. Dan ada janji-janji dari Rasulullah bahwa siapa saja yang mencintai terhadap kelahiran Rasulullah ini masuk surga. Ini yang hadir di sini mudah-mudahan nanti masuk surga dengan mudah berkat kecintaan kita kepada Rasulullah dengan hadir di sini. Yang tidak cinta kepada Rasulullah tidur di rumah. Ngapain capek-capek dengerin ceramah? Guring, nyaman. Keluar sama bininya. Tuh di akhirat Rasulullah nggak kenal. Ketika di padang mahsyar Rasulullah mencari-cari umatnya. Aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku? Tuh yang tidak tidur, masih tidur di tengah orang-orang pemaulid. Gak dipanggil sama Rasulullah. Dia tahu gak Rasulullah
hadir di sini. Kalau kita mengucapkan, kata Buya Ansari, kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, di Amerika bisa, di Jawa bisa, di mana-mana bisa, di Sulawesi, Sumatera, Assalamualaikum bisa jawab. Tapi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah hadir di tempat ini. Belum melihat kita yang di sini. Oh, ini ada satu-satu ini. Dokter saya, oh hadir. Ada korinya, oh hadir. Oh ada itu ada alapsinya, ada. Oh apalagi panitia semuanya hadir. Ini hati sama Rasulullah. Nanti di padang mahsyar kalian aku panggil, kata Rasulullah. Yo masuk surga sama-sama. Enak kan? Maka dari itu jangan bosan-bosan menghadiri peringatan maulid di mana saja, kecuali dia tak bisa jalan lagi. Mengapa? Ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, adik-adikku sekalian, bukti cinta kepada Rasulullah itu cuma hadir saja, nggak mau. Mana bukti cintanya? Sahabat kecintaannya bagaimana? Dengan perang, dengan memberikan hartanya sampai habis, memberikan rumahnya, pokoknya nyawanya diberi demi kecintaan kepada Rasulullah. Kalau kita ini tidak ada bukti cintanya, bagaimana mau masuk surga? Orang yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah Rasulullah. Maka dari itu beruntung sekali ibu bapak sekalian bisa hadir di peringatan Maulid Nabi ini. Tadi disampaikan oleh Qori Ustaz kita tadi mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang seperti apa? Sering disampaikan oleh Ustaz setiap tahun. Kalau terus disampaikan, kita akan kenal akhlak yang baik itu seperti apa. Malam ini saya tidak akan banyak menyampaikan kayak apa akhlak Rasul, karena saya rasanya sudah 4 kali saya di Sahabat Tubuh ini dengan materi yang sama. Kasih contoh-contoh akhlak beliau sudah banyak. Mungkin ustaz-ustaz yang lain nanti akan menjelaskan. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pesan Rasulullah tentang persatuan umat. Ini materi yang ingin saya sampaikan malam ini. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sekarang ini lagi mengkhawatirkan. Kita jangan ikut-ikut. Kita mendukung pemerintah kita sekarang. Sekarang Pak Prabowo sudah jadi menang, jadi presiden kita. Sebentar lagi dilantik, dalam sebulan sampai ya. Dalam sebulan lagi insya Allah dilantik. Beliau jadi presiden kita harus dukung. Walaupun yang nggak milih beliau harus dukung, karena itu sudah kesepakatan, itu pemimpin kita. Ya? Nah, itu bagian daripada syarat bernegara. Jangan saya kemarin milih Pak nomor 1, saya milih Pak Anies, saya milih Pak Ganjar, Pak Prabowo yang presiden, saya nggak boleh begitu. Bagaimanapun kita harus taat kepada pemerintah kita. Satu. Yang kedua, hari ini bangsa kita sedang diadu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Diadu dari berbagai segi. Para politiknya diadu, para ustadznya diadu, kiai sama habib diadu. Antara pokoknya kita lagi diadu. Malam ini saya tidak akan melancarkan peradilan, tapi saya mengingatkan kepada saudaraku, sadarlah
bahwa kita sekarang sedang diapi. Maka kita harus bersatu. Jadi jangan mau diapi. Tiga yang kita harus lakukan di dalam bernegara kita. Yang pertama adalah menjaga persatuan antar sesama agama. Yang kedua, persatuan antar umat beragama. Dan yang ketiga, persatuan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat bersama-sama. Persatuan antar umat beragama. Kita ini Islam sama Islam itu dapat persatuan antar sesama agama maksudnya. Islam dan Islam itu satu agama. Tapi ada yang dibedakan kita dengan hanya sekedar organisasi. Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Walaupun beda mimbarnya, tapi kan sama Islamnya. Puasa Ramadannya ya kadang-kadang beda, tapi jamnya sama. Imsaknya jamnya sama, bukanya sama. Paling awal Ramadan sama akhirnya. Karena beda hitungnya. Satunya pakai rukyah, satunya pakai imsak. Beda biarin yang yakin. Lihat kalau yang Muhammadiyah tanggal 2, yang NU suruh tanggal 1, pilih mana puasanya? Oh tanggal 2. Wah enak. Itu katanya kalau cari enak. Terus hari raya pokoknya yang dulu gitu. Jadi puasanya ikut Muhammadiyah, hari raya ikut NU. Wah itu kacau. Kalau milih satu ya. Kalau gaya Muhammadiyah pakai Muhammadiyah, NU. Tapi dua-duanya boleh, sah dan benar saja. Jadi kita harus bersatu. Saya ini Pak orang NU, tapi sering disuruh khutbah di Masjid Muhammadiyah Pak. Dan undangan khutbah saya itu lebih banyak Muhammadiyah daripada NU. Tapi saya paham Pak, kalau saya khutbah di Muhammadiyah, pokoknya mimbarnya kayak gitu, saya bukan dimahnya beda. Saya nggak pakai udang-udang gini Pak, saya pakai peci hitam. Kadang juga pakai dasi kalau saya khutbah di Masjid Muhammadiyah, dan saya tahu gaya khutbah mereka. Kalau saya khutbah di Masjid NU, saya pakai ikat kepala, pakai jubah, gayanya juga kayak NU. Boleh, dua-duanya boleh, karena dua-duanya saya pelajari lah. Bapak saya itu Muhammadiyah ketat, ibu saya NU ketat. Jadi dua-duanya saya pelajari dan dua-duanya saya amalkan. Enak. Ngimami di Muhammadiyah, gak usah pakai usolin, gak usah pakai turun. Ngimami di NU, usolin aja macam-macam. Usolin kalau subahi romateni, sholat lagi antara imaman dan Allah pakai kurung. Sah kan? Yang gak pakai kurung, sah. Yang gak pakai kurung apa? Yang gak pakai kurung sah, yang pakai kurung sah, yang gak pakai usolin sah, yang pakai usolin sah. Yang nggak sah yang pakai apa? Oh benar, yang nggak pakai sholat, yang nggak pakai sholat subuh. Kunut dan usolli sudah selesai Pak. Sekarang nggak ada berantem. Dulu zaman saya kecil masih berantem untuk masalah kunut, masalah. Sekarang udah selesai. Subuh tuh nggak pernah ada berantem masalah kunut karena sudah sebagian besar nggak sholat subuh. Udah selesai ya. Mulai itu Pak. Jadi NU Muhammadiyah sudah bersatu karena subuh sudah banyak yang nggak sholat subuh. Dua, yang tahlil sama nggak tahlil nggak buka lagi. Soalnya ini sering oleh kalangan Wahabi ini dijadikan alat untuk memecah Islam.
Yang nggak pakai tahlil ya nggak usah pakai tahlil. Kalau mati biarin aja. Kubur ya, langsung tinggal pulang ya boleh. Kayak ayam. Tahu ayam? Saya Pak, ada kucing mati aja Pak. Saya tahlil Pak. Kucing kasihan, kucing Al-Fatihah, kucing. Ini abah mati Pak, akan didoain. Secara etika nggak masuk akal loh Pak. Ini doain lah, Fatihah ya Pak. Ya sini boleh. Bes, yang yakin pakai tahlil Pak. Bapak saya ini karena Muhammadiyah ketat, ngajarin sudah, terus nggak usah pakai tahlil kalau saya mati. Ternyata bapak saya itu kalau seminggu saja nggak saya tahlil, itu saya dimimpi loh. Saya haus di sana. Saya tahlil, senang dia kesenyum. Oh berarti bapak saya salah juga. Ngarang saya tahlil. Untung ibu saya nyuruh saya tahlil. Bener Pak. Saya kalau 3 hari aja bapak saya minta saya tahlil. Saya dimimpi terus di depan itu. Oh berarti tahlil sampai. Ya, tahlil Pak. Yakini Pak sampai Pak. Kalau nggak sampai ini Pak, sampai yang sudah sakit-sakitan belum? Kalau sampai mati, nanti saya tahlil Pak. Sampai mati saya tahlil, nanti sampai kan? Cuma masalahnya kalau dia mati nggak usah dihukumi, kalau dia sudah diblokir. Saya beberapa kali ada testimoni Pak, bahwa tahlil itu sampai. Ada caranya, mudah. Tapi nanti disampaikan, nanti dicoba sampaikan ya. Oke. Jadi masalah tahlil, tidak tahlil dulu, nggak usah berantem. Jadi yakini aja yang biasa yasinan, tahlilan, monggo silakan. Yang enggak ya nggak usah. Oh itu aja, nggak usah datang gitu. Enak kan? Bersatu. Kemudian masih seagama. Ini mohon maaf, ini mesti harus saya buka karena lagi rame masalah nasab. Saya ada di tengah-tengah. Roma Irama ini orang yang dikenal di seluruh dunia. Kalau ngomong direkam sampai di seluruh dunia. Saking terkenalnya Roma Irama itu sampai lagunya diputar di radio Amerika. Lagu-lagunya itu jadi pelajaran wajib di 27 negara. Saking terkenalnya Roma Irama. Terus Roma Irama tiba-tiba membatalkan nasab bapak ini. Wah, ini sudah seluruh dunia. Terus saya ini mencintai Roma Irama, tapi saya juga mencintai Habib Rizik. Di wallpaper saya ini gambarnya Habib Rizik. Ini 2 orang yang saya cintai lagi berantem sekarang. Roma Irama dijelekin sama Habib Rizik sama. Saya mau luruskan di sini. Saya sebagai orang yang berpikir, saya tidak membela Roma dan tidak membela Habib Rizik. Habib Rizik mewakili apa yang saya maksud. Begini, Roma Irama itu punya podcast. Itu mengundang Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mengundang di podcast dia. Podcast itu ngomong masukkan ke YouTube. Dan Ki Haji Imaduddin ini melihat Ki Haji Imaduddin ini juga pecinta habaib, tapi ada 2 habib yang kelakuannya itu luar biasa banget. Habib satu Habib Bahar, yang satunya yang lain saya suka. Ngomongnya jelek. Pak Presiden wajib, Menteri Agama itu jamiah, ini ucil. Presiden bohong, istana setan. Itu kan tidak layak diucapkan seorang habib. Tidak layak diucapkan Ustaz. Bahkan tidak layak diucapkan ke siapapun. Ki Haji Usman Al-Bantani ini dadanya miris. Apa iya ya Habib itu sehari ngomong jelek kayak gitu ya? Akhirnya gitu. Dan kita nasab Ki Haji
Majudin itu bisa membaca kitab abad ke-1, 2, 3 sampai abad ke-5 itu kitabnya ada ternyata, kitab nasab itu. Kitab nasab itu kitab yang menulis sejarah silsilah Rasulullah. Rasulullah punya anak Fatimah punya anak, seterusnya sampai 5 abad, sampai 500 tahun kitab nasab itu tidak berubah. Karena kitab nasab itu ya itu panduannya. Anak Nabi itu pasti sudah terkenal, pasti dicatat. Ternyata ada keturunan Rasulullah yang ada di Irak, namanya Ahmad bin Isa. Itu anaknya 3. Dan sudah dicatat dalam sejarah keturunan Rasulullah yang namanya Ahmad bin Isa itu punya anak 3. Tapi setelah abad ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, 400 tahun, tiba-tiba Ahmad bin Isa yang tadinya anak-anak 4 kok tiba-tiba anaknya yang anaknya 3 tiba-tiba kok anaknya 4. Namanya Ubaidillah. Lu Ubaidillah anaknya siapa? Sudah 5 abad anaknya keturunan Rasulullah itu yang dari Ahmad bin Isa itu 3. Kok sudah 9 Sudah 500 tahun sampai abad ke-9 kok tiba-tiba jadi 4. Ini anak dari mana cabokannya? Nah, keturunan dari Ubaidillah itulah yang kemudian ditulis kitab sejarah yang menulis dari Ba'alawi, keturunan. Nah, itu yang disebut Ba'alawi. Terus itu katanya keturunan Rasulullah. Kalau zaman Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, siapa lagi? Syekh Hasyim Asy'ari, saat itu tidak ada tes DNA, tidak ada ilmu biologi, tidak ada. Sekarang ada untuk mengetahui sampai anaknya siapa. Jadi misalkan saya punya anak, saya ini darahnya misalkan darah O, pasti anak saya O. Sampai hari kiamat pasti O. Rasulullah itu darahnya J1. Ya. Para wali-wali yang di Jawa, Sunan Kalijaga, kemudian Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, itu kan sayyid, itu kan keturunan Rasulullah. Keturunan beliau sudah dites lebih dari 100 orang. Darahnya itu adalah J1, sama dengan darah Rasulullah, walaupun hidungnya sudah pada basah. Sementara dari Ba'alawi yang bernama Habaib itu darahnya G. G itu darahnya Yahudi yang masuk Islam di Yaman, kemudian dari Belanda dikirim di Indonesia, akhirnya jadi mufti. Itulah yang diteliti dalam kitab sejarah. Jadi kalau menentukan putra Rasulullah itu kalau di Mesir, di Arab Saudi itu pada gampang. Oh, saya ini anak Rasulullah, oh dites dulu darahnya. Kalau darahnya J1, maka keturunan Rasulullah. Kalau di Arab Saudi, di Mesir, orang mengatakan keturunan Rasulullah darahnya G, oh bisa dipenjara. Kalau di Indonesia, nggak peduli darahnya G mau C mau C, tetap aja pokoknya saya keturunan Rasulullah. Nggak boleh gitu. Ya, itulah alasannya. Tapi kalau sampai yakin itu masih keturunan Rasulullah, ya Allah. Ya, yang jelas 3 caranya menentukan anak seseorang. Yang pertama dari ilmu filologi. Filologi itu ilmu mengumpulkan catatan-catatan, manuskrip yang ditulis pakai tangan dari abad ke-1, 2, 3 sampai 5 dikumpul-kumpulkan. Itu namanya ilmu filologi. Nah, ilmu apa lagi? Ilmu nasab, itu yang nyatetin sampai ke Rasulullah, itu ilmu nasab. Itu ada catatannya, Pak. Sahih, karena itu Nabi. Nah, kalau kita nggak dicatat wajar. Nah, maka dari itu mereka tidak sama. Ba'alawi itu lepas dari ilmu sejarah tersebut, dari
ilmu filologi luput, dari ilmu nasab luput. Terakhir ilmu DNA juga tidak sama dengan darah Rasulullah. Kalau kita ngerti ada ilmunya, kita juga harus menuntut ikuti pada ilmu. Menghormati habaib harus sebagai saudara kita umat Islam. Habib Rizik, Habib yang soleh-soleh, tapi kita harus hormati tetap. Tapi kalau mengaku keturunan Rasulullah, bertanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya tidak menyuruh dia percaya atau tidak. Inilah penjelasan saya supaya kita sedikit ahli. Tapi jangan sekali lagi, jangan membenci habaib, jangan juga membenci Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan Roma Irama, jangan, karena itu berdasarkan ilmiah dan kajiannya sudah diteliti oleh ulama-ulama seluruh dunia. Bahkan tadi pagi saya baca itu di Arab Saudi akan membatalkan Pak Alawi habaib sebagai keturunan Rasulullah. Wallahu a'lam apakah ini benar atau tidak. Nanti saya sedikit aja membuka supaya kita ada pemikiran yang baik dan bersih. Tapi wajib kita mencintai orang soleh, ulama, habaib atau siapa saja, apalagi dia sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, penceramah, memperjuangkan agama Islam, kita tetap wajib menghormati. Tetapi masalah nasab itulah penjelasannya. Yang berikutnya, jadi persatuan antar sesama agama, antara habaib dengan kiai, antara Muhammadiyah NU, antara yang berusul enggak, antara yang nurut yang enggak, harus tetap saling menghormati, saling menjaga persatuan, yakini masing-masing. Deal satu. Yang kedua, persatuan antar umat beragama. Di sini nggak terlalu terasa sih. Kalau di daerah Poso, di daerah Papua, kita sangat dibantai. Kita kalau ada di daerah yang minoritas kita dibantai. Israel, ya habisi gitu Pak. Sembahyang aja dibom. Israel, masjid dibom. Waduh gereja, ayo kita bom, ya nggak boleh. Gereja di sini, kalau ada gereja, ada pura di sini, harus wajib kita jaga dan kita lindungi. Jangan kita meniru yang di luar sana. Ya, di sana perang, kita tidak. Kristen saudara kita, Hindu saudara kita, ya harus kita jaga, harus kita hormati antar umat beragama. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidan, kata Allah. Jika Allah menghendaki niscaya kita ini dijadikan umat yang satu. Jadi kalau Allah mau berkehendak bahwa Islam, kita ini mau jadi Islam aja deh, bisa aja. Mengapa ada Kristen, mengapa ada Islam, mengapa ada Hindu, mengapa ada Yahudi, mengapa ada, itu adalah cara Allah supaya kita berbeda. Jadi kita ini berbeda. Maka dari itu walaupun beda kita harus satu. Yang ketiga, terakhir, persatuan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemerintah di antara kalian. Jadi kita di Indonesia, pemerintah dengan rakyat bersatu. Beda loh Pak dengan di Brunei, dengan di Malaysia, dengan apalagi di Arab Saudi. Itu rakyat yang pemerintah itu gak akrab. Ulama dengan umara itu gak akrab. Bahkan ada dua ucapan orang Belanda yang sampai sekarang ini seolah-olah agama, padahal itu ucapan setan ini.
Kata orang Belanda, hei orang yang ada di Mekah, orang-orang Indonesia yang berhaji disebut haji. Itu yang bilang itu siapa? Orang Belanda. Dulu ceritanya, orang-orang Indonesia yang ke Arab itu dikasih contek. Misalkan di desa kita ini ada namanya Pak Widodo misalnya. Pak Widodo ini haji. Maka pemerintah Belanda saat itu, oh Pak Widodo sudah haji, ditambah Haji Widodo. Tapi kalau di negara itu yang nyuruh Belanda itu, supaya tahu itu yang sudah pernah ke sana dan belum. Kalau di Mesir, di Arab Saudi, Yasir Al-Khatami itu sudah tahu. Pemain sepak bola Arab Saudi setiap tahun haji, enggak ada Haji Yasir Al-Khatami itu kan. Haji Muhammad Saleh itu setiap tahun haji, enggak ada bisa hajinya karena di Mesir, ya. Jadi haji itu yang manusia itu Belanda. Jadi kalau dari haji jangan marah, jangan sare kalau nggak disebut Pak Haji Widodo. Oh kurang ajar saya ke haji. Haji terus lagi 200 juta itu haji saya dipanggil Widodo aja, brengsek. Jangan, itu Belanda. Ya, nggak usah. Tapi kalau disebut apakah dosa? Enggak juga. Cuman itu dari satu. Yang kedua adalah ulama jangan dekat-dekat dengan pemerintah. Ulama jangan dekat-dekat dengan politik. Wah itu bahaya. Itu pernah dilakukan di Turki. Turki itu bikin keputusan ulama yang dekat dengan pemerintah itu dianggap penjinak. Akhirnya ulama-ulama Turki itu tidak berani dekat dengan pemerintah. Akhirnya Mustafa Kemal Atatürk menguasai Turki. Itu Turki dijadikan negara sekuler. Ustadz-ustadz yang lalu ada 200 ulama yang dibunuh. Masjid dijadikan diskotik. Sekolah-sekolah, bahkan masjid yang terkenal itu Hagia Sophia itu pernah dijadikan diskotik. Karena apa? Pemerintahnya nggak mau cawe-cawe. Sekarang setelah 80 tahun Turki itu kembali dipegang oleh ulama, Tayyip Erdogan itu ulama itu jadi presiden. Sekarang di Turki itu pegawai negeri yang tidak selalu berjamaah dipecat. Sekarang ajan berkumandang, masjid, pesantren sekarang banyak di sana. Maka dari itu politik itu harus diikuti oleh ulama supaya ulamanya bisa berpolitik yang baik. Jadi boleh berpolitik kalau bakat. Kalau nggak bakat jangan masuk penjara sana. Pak Ustaz, ini ada dana 100 juta Pak Ustaz di DPR Pak Ustaz. Ini duit apa ini? Oh duit halal Pak Ustaz. Ini ketempatan Ustaznya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nyamar jadi anggota DPR. Ini ada kawan saya sendiri. Kasih 100 juta. Jangan Pak Ustaz. Wah, iya dulu dong, ini duit halal apa enggak? Saya ini Ustaz. Pak Ustaz, semuanya sudah tanda tangan, semuanya 100 juta sudah. Pak Ustaz, cuma tanda tangan aja, kami yang nanggung. Pas tanda tangan, nggak tahu itu duit apa, ternyata duit korupsi. Langsung Pak Ustaznya tiba-tiba diambil KPK, langsung masuk penjara. Biasanya ceramah, sekarang kemana Pak Ustaz? Masuk penjara. Ya Ustaznya goblok, nggak ngerti politik. Maka dari itu politik harus ngerti. Boleh berpolitik kalau mengerti, kalau nggak usah. Maksudnya boleh atau tidak? Oh, boleh. Bahkan harus kalau mampu. Kalau presidennya baik, kiai nggak enak bikin undang-undang. Ini ada kisah. Ada sebuah negara di Timur Tengah, sebut saja negara apa pecahan dari Belanda itu, Afghanistan, apa? Pokoknya negara sana. Ada 1000 ulama. Ini negaranya negara sekuler di Timur Tengah. 1000 ulama diletakkan di 1000 tempat maksiat. Ada yang ditempatkan di bebatuan sana, ada yang ditempatkan di night club, ada ditempatkan di perjudian. Pokoknya 1000 ulama tadi ditugaskan di tempat-tempat maksiat.
supaya sadar. Namanya ulama 1000, ada 1000 tempat maksiat. Setiap bulan dikasih data. Siapa yang telah menyadarkan pelacur? Ada yang menyadarkan 3 orang, ada yang mengajarkan ahli judi 100 orang, ada yang menyadarkan, ada yang nggak ada sadar tetap saja berjalan. Dari 1000 ulama yang ditugaskan di tempat pelacuran itu, tidak ada satupun ulama yang bisa menutup perjudian, tidak ada satupun ulama yang menutup pelacuran, tidak ada yang bisa menutup minuman keras. Ada satu ulama yang nggak mau ceramah, nggak mau dakwah, nggak mau. Ya, satu ulama ini aneh, dia ke politik, dia menekuni politik, suruh khutbah nggak mau, suruh ceramah mau nggak mau, suruh ngajarin ngaji nggak mau. Pokoknya ulama itu konsen di politik. Ringkas cerita, satu ulama tadi nyalon jadi presiden menang. Dia tidak pernah ceramah, dia tidak pernah khutbah. Satu hari jadi dilantik jadi presiden. Sang presiden ulama tadi bikin surat. Mulai hari ini seluruh negeri namanya pelacuran, perjudian, pabrik minuman keras ditutup. Satu kali tanda tangan. Maka polisi, tentara gerebek seluruh perjudian, pelacuran di seluruh negeri itu. Satu pun tidak ada lagi pelacur, satu pun tidak lagi perjudian, tidak ada lagi diskon. Akhirnya ustadz-ustadz yang 999 tadi mau datang ke tempat pelacuran. Kok sudah ditutup, pelacurannya nggak ada. Perjudiannya sudah ada lagi, kok kosong. Ini siapa presiden kita? Oh, ternyata presidennya ulama yang balelo ke politik itu jadi presiden. Apa yang saya maksud pelajaran di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian? Berpolitik yang bakal itu kalau jadi presiden, nggak usah ceramah gini, nggak perlu lagi. Cukup sekali tanda tangan selesai semuanya. Inilah yang saya maksud. Politik jangan dijauhi bagi yang mereka bakal. Ini boleh. Soal menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting niatnya berpolitik untuk dakwah, bukan dakwah digunakan untuk berpolitik. Boleh ya? Ini masjid boleh bicara karena ini bagian daripada siasat Islam. Terakhir, setelah kita tahu bahwasanya kita harus menjaga persatuan antar sesama agama, antar umat beragama, antar umat dengan pemerintah. Kita jangan lagi sekarang menghujat Pak Jokowi, menghujat Pak Prabowo, menghujat Pak Gubernur. Jangan ya. Hentikan mulai hari ini. Wah, Jokowi ini kurang ajar, nggak boleh, jangan. Dan kalau nggak ada Pak Jokowi, nggak ada pembangunan aspal banyak sampai sini loh ya. Kita harus berterima kasih sama Pak Jokowi. Pak Prabowo harus kita dukung, ya, walaupun mungkin tidak milih beliau, karena itu sudah sah sebagai kepala negara kita. Karena kewajiban kita apa? Bersatu dengan pemerintah. Saudaraku hadirin sekalian, mungkin ini yang sangat penting untuk disampaikan pada peringatan Maulid ini. Kesimpulannya adalah mari sama-sama kita menjaga persatuan. Habaib dengan kiai, dengan siapapun, kita harus tetap bersatu. Antara semua kita, antara warga kita, antara umat beragama kita dengan pemerintah, dan semuanya kita bersatu menjadi negara Indonesia yang berkatun warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini. Saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah. Kemudian saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Khatimi wa sallallahu alaihi wa sallam.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتحل لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولي ونصير أنت ولينا مولانا كريم المولى والنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang damai. Ya Allah, kampung kami yang ada di sini, dan di kabupaten kami ini dan seluruh Indonesia semuanya, jadikanlah negara kami negara yang senantiasa Engkau lindungi. Jauhkan perpecahan antara sesama agama, jauhkanlah perpecahan antara umat beragama, satukanlah kami antara pemerintah dan rakyatnya. Ya Allah, lindungilah negara kami dari rongrongan bangsa kami sendiri dan rongrongan bangsa asing. Ya Allah, berikanlah kami kesadaran bangsa kami untuk senantiasa taat kepadamu, taat kepada para pemimpinmu, dan taat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, yang terakhir pada malam hari ini, jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai saksi di akhirat nanti bahwa kami adalah mencintai Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan ya Rasulullah, mudah-mudahan kami nanti di surga menjadi saksi. Mudah-mudahan kami nanti dimasukkan di surga bersama Rasulullah SAW, sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami, lunasilah hutang-hutang kami, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah segala bala musibah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bifadli bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Asrori yang telah menyampaikan ilmu yang penuh hikmah dan juga sekaligus telah ditutup dengan doa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Maka tibalah kita pada penghujung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan akhlak Rasulullah sebagai suri teladan kita. Akhirnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV. Belum ada.